Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang materi notasi sigma. Sebelum ke notasi sigma, kita ingat kembali materi pada MTS atau SMP dulu, ya. Kalian bisa mengingat lagi, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Bentuk barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai UN. Bentuk deretnya berarti penjumlahnya itu sama dengan SN ya. SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Ambil contoh pertama, diketahui barisan bilangan aritmatika sebagai berikut. 2, 5, 8, dan seterusnya. Tentukan rumus UN dari barisan di atas. Masih ingat kan bentuk umumnya? Yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Di mana A atau suku pertamanya tadi adalah 2. Bedanya ini 3 ya. Sehingga diperoleh UN sama dengan 2 ditambah N-1 kali 3. UN sama dengan 2 plus 3N-3. UN sama dengan 3N-1. Tentunya kalian sudah terbiasa ya dengan itu. Kita lanjut. Contoh yang kedua, diketahui barisan sebagai berikut. 2, 5, 8, sampai 29. Bentuknya saya beri barisan yang sama, cuman suku terakhirnya ini saya tentukan 29. Tentukan jumlah dari barisan tersebut. Berarti artinya kita mencari deretnya, jumlahnya. Jadi jumlahnya 2 tambah 3, tambah 5, tambah 8, dan seterusnya sampai suku terakhir 29. Bentuk UN-nya 3N-1. Dengan N atau suku terakhirnya adalah suku ke 10. Bentuk penjumlahan di atas bisa dinyatakan dengan notasi sigma, yaitu sigma dari 3I-1. Jadi 3I-1 ini kita peroleh dari bentuk UN. Nih, N-nya kita ganti dengan I, sehingga deretnya ini bisa kita nyatakan dengan sigma dari 3I-1, di mana I-nya atau suku penjumlahnya dimulai dari 1 sampai dengan suku ke 10. Sehingga dari bentuk notasi sigma ini jika kita jabarkan menjadi, tadi mulainya kan suku pertama berarti atau suku ke-1. Jadi 3 kali 1 kurangi 1 tambah 3 kali 2 suku kedua. Tambah 3 kali 3 kurangi 1 dan seterusnya sampai terakhir 3 kali 10 ini suku ke-10 dikurangi 1 sehingga diperoleh angka-angka 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya sampai 29. Jika dijumlahkan sama dengan 155. Nah, bentuk dari sigma dari 3I-1 di mana I mulai dari 1 sampai dengan 10, bentuk tersebut disebut notasi sigma. Di mana I sama dengan 1 itu menunjukkan mulai suku berapa penjumlahannya, yaitu suku ke 1 sampai suku berapa, yaitu suku ke 10. Jadi 10 ini menunjukkan sampai suku keberapa penjumlahan itu. Nah, sekarang kita bahas definisi dari notasi sigma ya. Suatu deret U1 plus U2 plus U3 sampai UK ditambah sampai UN dapat ditulis dengan menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Sigma dari UK di mana K sama dengan 1 sampai dengan N. Artinya apa? Penjumlahan dari UK dimulai suku pertama sampai dengan suku ke N. Notasi tersebut dibaca sebagai penjumlahan suku-suku UK untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan N. Untuk K sama dengan 1 disebut batas bawah penjumlahan.
Dan K sama dengan N disebut batas atas penjumlahan. Bilangan asli dari 1 sampai N disebut wilayah penjumlahan. Contohnya ini, nyatakan deret berikut ini ke dalam notasi sigma. Jadi ini nanti kita nyatakan dalam notasi sigma. Maka tugas kalian menentukan rumus UN-nya dulu dari deret ini. Terus yang B tentukan dulu rumus suku ke N-nya. Dan N-nya berapa? Maksudnya apa? Sukunya ini yang dijumlah ada berapa? Nah, kalian bisa menghitung sendiri seperti yang pernah kalian lakukan pada saat MTS atau SMP dulu ya. Dibukain lagi bukunya. Yang kedua, nyatakan notasi sigma berikut ke dalam bentuk suku-suku penjumlahan. Kemudian hitunglah jumlahnya. Jadi ini deretnya dinyatakan dalam bentuk notasi sigma. Nah, kalian hitung nanti. Ya. Jawab. Dari deret ini 5, 7, 9, 11 sampai 17. Jika kita cari UN-nya, ketemunya 2N plus 3. Kalian tadi sudah mencoba apa belum? Ya, silahkan. Seharusnya dibiasakan ya. Terus N-nya sampai suku ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jika dinyatakan dalam notasi sigma, berarti sigma 2I plus 3, karena apa? Bentuk UN-nya adalah 2N plus 3, di mana N-nya diganti I. Nah, penjumlahannya mulai suku ke berapa? Mulai suku ke-1 sampai dengan suku ke-7. Yang B, UN-nya ketemu 4N-3, N-nya 15. Maka deret ini bisa dinyatakan dengan notasi sigma, yaitu sigma 4I-3, di mana I-nya mulai 1 sampai dengan 15. Terus yang kedua, sigma dari 2I-1, di mana I sama dengan 1 sampai 7. Nah, bisa dijabarkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah dihitung ketemu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jumlahnya 49. Untuk 2B, sigma dari 2I kuadrat min 1 mulai suku ke-1 sampai 6. Nah, bisa dihitung ini suku 1. Suku keduanya berarti 2 kuadrat 4 ya. Suku ketiga berarti 3 kuadrat 9. Suku keempat 4 kuadrat 16. Suku kelima 5 kuadrat 25. Suku keenam 6 kuadrat sama dengan 36. Sehingga ketemu. Nih. Mungkin kalau menghitungnya salah kalian bisa betulkan sendiri ya. Hitung itu sebenarnya tugas kalian, ini bukan tugas saya. Lanjut. Contoh selanjutnya. Tentukan nilai dari sigma 3I plus 5, di mana I-nya sama dengan 5. Nah, di sini I-nya bukan 1, tapi saya buat 5. Artinya apa? Yang dijumlah nanti mulai suku ke-5 sampai suku ke-6. Nah, yang B tentukan nilai dari sigma 3I plus 5. Berarti di mana I-nya? Mulai 5 sampai 5. Artinya apa? Yang dijumlah adalah suku ke-5 saja. Artinya suku ke-5 ditambah berapa? Tidak ada, hanya suku ke-5 saja. Nah, jadi jawabnya ini. Mulai I5 berarti ini 3 kali 5 langsung. Kalau tadi kan mulainya 1, maka 1. Karena mulainya 5 berarti 3 kali 5 plus 5, 15 tambah 5, 20 ya. Sampai suku ke-6, berarti 3 kali 6 ditambah 5, 18 tambah 5, 23 ditambah 20, 43. Nah, yang B, mulai I, 5 sampai 5, berarti artinya apa? Hanya suku ke-5 saja, berarti 3 kali 5 tambah 5 sama dengan 20. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.